inside your head. Sang legenda bongkar rahasia di balik dominasi Marc Marquez. Ducati telah membangun mesin untuk satu orang dan itu kesalahan besar. Musim MotoGP 2025 mencatat sejarah baru. Marc Marquez dengan motor pabrikan Ducati Desmos edisi GP25 mendominasi hampir sepanjang musim dan mengamankan gelar juara dunia dengan cara yang nyaris tanpa celah. Namun, di balik pesta kemenangan merah Ducati, ada suara kritis dari salah satu legenda terbesar dunia balap, Mick Doohan. Legenda asal Australia itu memandang dominasi Marc Marquez bukan semata hasil dari motor terbaik, melainkan buah dari motor yang dibuat terlalu eksklusif, dirancang hanya untuk satu pembalap, Marc Marquez. Dan menurut Doohan, itu bukan langkah maju bagi Ducati, melainkan tanda bahaya. Jika sebuah motor benar-benar bagus, motor itu harus bisa cepat di tangan siapapun. Tapi di Ducati sekarang, hanya satu orang yang benar-benar bisa menaklukkannya, ujar Doohan dalam sebuah wawancara. Sejak awal musim, Desmos edisi GP25 terbukti menjadi senjata mematikan di tangan Marc Marquez. Gaya agresif khasnya, braking keras, kontrol ban depan ekstrim, dan kemampuan menyelamatkan kehilangan grip di tikungan tampak menyatu sempurna dengan karakter Desmos edisi GP25. Ducati bahkan terlihat seperti berevolusi mengikuti Marquez, bukan sebaliknya. Namun hasil di lintasan menunjukkan kontras mencolok. Rekan-rekan Ducati lain tertinggal jauh. Pecco Bagnaia juara 2 kali musim dan pembalap utama tampak kesulitan menemukan ritme. Serta pembalap lain kehilangan konsistensi dan beberapa kali terjatuh ketika mencoba meniru gaya Marc Marquez. Bahkan Fabio Di Giannantonio yang biasanya kuat di paruh kedua musim, kehilangan arah dengan paket GP25 yang terasa lebih keras di area depan. Malah Alex Marquez dan Fermin Aldeguer tampil gemilang yang menggunakan Desmos edisi GP24, jadi bukti bahwa GP24 versi yang terbaik. Doohan menilai hal ini sebagai indikasi jelas bahwa Ducati telah kehilangan keseimbangan dalam filosofi pengembangannya. Jika sebuah motor benar-benar bagus, motor itu harus bisa cepat di tangan siapapun. Tapi di Ducati sekarang, hanya satu orang yang benar-benar bisa menaklukkannya, tegas Doohan. Dalam dunia MotoGP modern, ada dua jalan menuju kesuksesan. Membangun motor yang disesuaikan untuk jenius seperti Marc Marquez atau menciptakan paket yang serbaguna dan kompetitif untuk seluruh line-up. Ducati saat ini jelas memilih opsi pertama. Hasilnya, gelar dunia, ya, tapi stabilitas jangka panjang belum tentu. Doohan membandingkan situasi ini dengan era Honda di akhir 1990-an saat dirinya masih membalap. Honda kala itu menciptakan RC111 yang kuat di segala aspek, mudah dipahami, cepat di tangan siapapun. Bahkan ketika Doohan pensiun, motor itu masih bisa membawa pembalap lain seperti Rossi dan Biaggi ke podium. Ketika kamu membangun motor hanya untuk satu orang, kamu mengambil resiko besar. Jika pembalap untuk cedera, pensiun, atau kehilangan sentuhan, seluruh proyek bisa runtuh, jelas Doohan. Dari sudut pandang teknis, GP25 memiliki konfigurasi distribusi bobot yang lebih ekstrim di bagian depan guna membeli keunggulan saat masuk tikungan cepat, sesuatu yang sangat disukai Marc Marquez sejak era Honda. Suspensi depan dibuat lebih kaku, memberikan stabilitas saat late braking, tapi membuat motor sulit dikelola di tikungan panjang dan saat keluar dari tikungan lambat. Pembalap dengan gaya lebih halus seperti Pecco Bagnaia justru kesulitan memanaskan ban depan, kehilangan feeling di corner entry. Itulah mengapa Ducati terlihat terpecah dua. Satu tim di orbit Marc Marquez, sisanya berjuang memahami motor yang kini bukan lagi netral. Tidak ada yang meragukan kejeniusan Marc Marquez. Ia adalah fenomena alam, pembalap yang mampu mengubah arah pengembangan motor, bahkan mental seluruh pabrikan. Namun Doohan mengingatkan bahwa dominasi semacam ini seringkali membawa efek samping berbahaya, ketergantungan total pada satu individu. Ducati memang juara dan Marc luar biasa, tapi ini bukan kemenangan kolektif. Mereka menang karena satu orang, bukan karena paket yang sempurna, ucap Doohan lugas. Jika Ducati tak berhati-hati, situasi ini bisa berbalik arah. Ketika lawan seperti KTM, Aprilia, atau pabrikan lain menemukan keseimbangan antara motor dan pembalap, Ducati bisa kehilangan keunggulan teknisnya dalam sekejap.
Kini bola ada di tangan Ducati. Apakah mereka akan terus membangun motor berdasarkan insting Marc Marquez yang sudah terbukti membawa gelar, atau kembali ke filosofi lama, menciptakan motor yang bisa dikendari oleh siapapun di grid? Mick Duhan menutup komentarnya dengan kalimat yang tajam tapi bijak. Ducati harus menentukan apakah mereka ingin membangun motor untuk satu jenius atau menciptakan paket pemenang untuk semua. Karena satu hal pasti, dominasi sejati bukan hanya tentang menang hari ini, tapi memastikan semua orang di bawah bendera yang sama bisa menang besok. Musim depan akan menjadi ujian besar. Apakah Ducati tetap menjadi kerajaan satu orang atau mampu melahirkan kekuatan kolektif yang berkelanjutan? Dunia MotoGP menunggu jawabannya. Bulega gantikan Marquez di 2 seri penutup MotoGP 2025. Keputusan mengejutkan datang dari kubu Ducati menjelang 2 seri terakhir MotoGP 2025. Saat banyak penggemar menantikan kembalinya Marc Marquez di lintasan, pabrikan asal Italia itu justru mengumumkan nama lain sebagai penggantinya. Adalah Nicolo Bulega, bintang muda dari ajang World Superbike (WSBK), yang resmi ditunjuk untuk menggantikan peran Marquez di 2 seri penutup musim, MotoGP Portugal dan Valencia. Nicolo Bulega bukan sosok asing di dunia balap motor. Pembalap 26 tahun ini telah 2 musim membela tim Aruba.it Ducati di WSBK dan tampil impresif. Ia finish sebagai runner-up kejuaraan dunia 2025, bersaing ketat hingga seri terakhir di Jerez sebelum akhirnya Toprak Razgatlioglu merebut gelar juara. Sebelum terjun ke Superbike, Bulega dikenal sebagai salah satu talenta muda Italia dengan pengalaman luas di ajang Moto3 dan Moto2. Total, ia telah mencatat 99 kali start di kejuaraan dunia, dan debut di MotoGP nanti akan sekaligus menjadi balapan ke-100 dalam karir profesionalnya, sebuah tonggak yang sangat simbolis. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Bulega sebenarnya sudah lama masuk dalam radar Ducati. Ia bergabung dengan keluarga Ducati Corse sejak 2022, ketika Gigi Daliknya, General Manager Ducati, menempatkannya di proyek World Supersport. Sejak saat itu, performanya terus meningkat hingga akhirnya dipercaya menjadi pembalap penguji resmi Desmos edisi GP mulai musim depan. Sebelum pengumuman resmi, rumor bahwa Bulega akan menggantikan Marquez sudah berhembus sejak akhir pekan lalu. Dan ternyata benar, Ducati mengkonfirmasi kabar tersebut setelah sang pembalap menjalani tes singkat di Circuito di Jerez pada Kamis. Dalam setengah hari sesi uji coba itu, Bulega berkesempatan menjajal langsung motor Desmos edisi GP 25 milik Marquez. Hasilnya cukup positif. Ia menunjukkan adaptasi cepat dan rasa percaya diri tinggi. Ducati menilai performanya cukup menjanjikan untuk langsung diturunkan di 2 balapan terakhir musim ini. Bulega akan menjalani debut MotoGP bersama tim Ducati Lenovo. Tulis pernyataan resmi Ducati. Ia telah menjadi bagian penting dari proyek pengembangan kami, dan pengalaman di 2 seri terakhir akan menjadi modal besar menjelang perannya sebagai test rider musim depan. Bagi Bulega, kesempatan ini ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Menjalani debut di MotoGP adalah impian setiap anak yang tumbuh dengan cita-cita menjadi pembalap. Bisa menutup musim seperti ini sungguh luar biasa, ujar Bulega. Namun ia juga menyadari besarnya tantangan di depan. Desmos edisi GP 25 adalah motor yang sangat kompetitif sekaligus menuntut kemampuan tinggi. Meski tanpa ekspektasi muluk, Bulega menegaskan akan berusaha maksimal. Saya tidak memiliki target spesifik. Fokus saya hanya menjalani 2 balapan ini dengan tenang dan belajar sebanyak mungkin. Tapi tentu saja motivasi saya sangat tinggi untuk tampil baik. Tambahnya, Gigi Daliknya menyebut menunjukkan Bulega bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari rencana jangka panjang Ducati. Kami percaya pada Nicolo sejak awal. Ia sudah membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik di Superbike, dan sekarang saatnya ia mencoba langkah berikutnya, ujar sang insinyur. Menurut Dalikna, debut ini juga berfungsi sebagai bagian dari proses adaptasi Bulega menjelang tugas barunya tahun depan sebagai penguji utama Desmos edisi GP, terutama untuk proyek pengembangan GP27. Motor generasi baru yang akan digunakan mulai musim 2027 bersamaan dengan perubahan regulasi dan masuknya Pirelli sebagai pemasok ban tunggal. Pengalaman Bulega menggunakan ban Pirelli di WSBK sangat berharga. Ia bisa memberi umpan balik teknis yang relevan untuk pengembangan motor masa depan, jelas Dalikna. Bulega sendiri telah memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga 2027. Musim depan, ia akan fokus sebagai pembalap WSBK dan test rider MotoGP. Namun Ducati membuka peluang besar. Jika performanya konsisten dan bahkan mampu merebut gelar di Superbike, ia bisa naik penuh ke kelas utama pada 2027.
Dengan kombinasi pengalaman, loyalitas, dan dukungan penuh dari Gigi Daligna, karir Bulega bisa menjadi kisah sukses baru bagi Ducati, seperti yang pernah mereka alami bersama Francesco Bagnaia dan Kini Marquez. Dua seri terakhir MotoGP 2025 kini punya daya tarik baru. Absennya Marc Marquez memang menjadi kehilangan besar bagi Ducati, namun hadirnya Nicolo Bulega memberi warna segar dan cerita menarik di penghujung musim. Debut Bulega di Portimao dan Valencia bukan juga sekedar pengganti sementara, tetapi simbol regenerasi dan transisi strategi Ducati. Ia membawa semangat muda dan visi masa depan, dua hal yang dibutuhkan pabrikan merah Borgo Panigale untuk terus mendominasi dunia balap motor di era baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Bulega akan hanya menjadi cameo di MotoGP atau justru babak pertama dari kisah sang juara masa depan? Semua mata akan tertuju padanya di Portimao, tempat sebuah mimpi Italia mungkin saja menjadi mulai. CEO Ducati terkesan atas pencapaian fenomenal Marquez bersaudara. Musim MotoGP 2025 ternyata menjadi panggung bagi dua bersaudara yang berhasil menulis sejarah baru dalam dunia balap motor paling bergengsi. Mereka adalah Marc Marquez dan Alex Marquez. Dua nama yang kini tak hanya identik dengan kecepatan, tetapi juga dengan dominasi luar biasa yang mengguncang pedok MotoGP. Dari lintasan ke lintasan, performa keduanya seakan menegaskan bahwa darah juara memang mengalir deras dalam keluarga Marquez. Marc Marquez yang menjalani musim debutnya bersama Ducati tampil luar biasa hingga akhirnya memastikan diri sebagai juara dunia. Sementara sang adik, Alex Marquez, sukses menutup musim dengan cara yang tak kalah membanggakan. Sukses mengunci posisi runner-up di balapan Malaysia, sekaligus membawa tim Gresini Racing meraih predikat tim independen terbaik musim ini. Keberhasilan dua bersaudara ini bukan hanya soal podium dan trofi, tetapi juga tentang konsistensi, adaptasi, dan mentalitas baja di tengah persaingan sengit yang kian ketat. Marc Marquez yang sempat diragukan bisa kembali ke performa terbaiknya setelah masa cedera panjang, justru tampil seperti terlahir kembali bersama motor Desmosedici GP25 milik Ducati. Ia tak hanya cepat, tapi juga efisien, memahami karakter motor dengan cepat, mengatur ritme balapan dengan cerdas, dan mampu menjaga kecepatan stabil meski di bawah tekanan. Sementara itu, Alex Marquez menunjukkan kematangan luar biasa bersama Gresini Racing. Jika musim lalu dia masih kesulitan menembus papan atas, tahun ini ia menjelma menjadi pembalap yang nyaris tak punya kelemahan. Ketajamannya di tikungan cepat, gaya agresif namun bersih, serta kemampuannya membaca situasi lintasan membuatnya tampil kompetitif, bahkan melawan pembalap pabrikan. Hasil gemilang di sirkuit Sepang menjadi bukti konkret bahwa Alex kini bukan sekadar adik Marc Marquez, melainkan pembalap elit dengan reputasi tersendiri. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan kekagumannya terhadap capaian fenomenal dua bersaudara ini. Dalam wawancaranya, Domenicali menyebut pencapaian tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa dan mungkin sulit terulang kembali dalam sejarah MotoGP. Ia menambahkan, dominasi Marc Marquez di pabrikan Ducati dan keberhasilan Alex Marquez di tim satelit Gresini adalah gambaran penuh dari kerja keras, sinergi teknis, serta kehebatan adaptasi dua pembalap dengan DNA juara. Melihat Marc menjadi juara dunia di musim debutnya bersama Ducati, sementara Alex juga tampil luar biasa dengan motor yang sama, itu sesuatu yang membuat kami di Ducati merasa bangga. Ini bukan hanya kemenangan bagi tim kami, tapi juga untuk semangat balap yang kami bangun bertahun-tahun. Fenomena Marquez bersaudara ini juga memberi efek domino terhadap peta persaingan MotoGP. Banyak analis menilai, Ducati kini berada di era dominasi baru, bukan sekadar karena keunggulan mesin, tetapi karena kombinasi sempurna antara teknologi dan kecerdasan pembalap. Marc Marquez dengan insting balapnya yang legendaris, Alex Marquez dengan ketenangannya di bawah tekanan, membuat duo ini seolah melengkapi satu sama lain di atas lintasan. Lebih jauh, keberhasilan Alex bersama tim independen Gresini juga memperlihatkan betapa efektifnya ekosistem Ducati dalam mendistribusikan performa antar tim. Mesin Desmosedici yang digunakan Gresini terbukti kompetitif di tangan pembalap yang tepat, dan ini sekaligus memperkuat posisi Ducati sebagai pabrikan paling dominan di era modern MotoGP. Musim 2025 pun ditutup dengan catatan sejarah langka. Dua bersaudara berdiri di puncak klasmen akhir di atas motor yang sama-sama bermesin Ducati.
Sebuah kombinasi sempurna antara bakat, teknologi, dan mental juara yang sulit ditandingi. Kini, pertanyaan besarnya, apakah dominasi Marquez bersaudara akan terus berlanjut di musim depan? Satu hal yang pasti, mereka telah meninggalkan jejak yang akan sulit terhapus, bukan hanya di papan klasmen, tetapi juga di hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Nadia Padovani terseduh haru, Gresini Racing panen prestasi. Air mata bahagia menetes di garasi tim Gresini Racing. Di tengah hiruk-pikuk sirkuit Sepang, sang pemilik tim, Nadia Padovani, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Tim yang ia bangun bersama mendiang suaminya, Fausto Gresini, kini berdiri kokoh di puncak kejayaan MotoGP 2025. Dua pembalapnya, Alex Marquez dan Fermín Aldeguer, menjadi simbol kebangkitan dan konsistensi luar biasa di tengah dominasi tim pabrikan besar seperti Ducati dan Aprilia. Balapan sprint di MotoGP Malaysia 2025 menjadi titik puncak emosi bagi seluruh kru Gresini Racing. Alex Marquez tampil gemilang dan berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang Francesco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Hasil ini tidak hanya menambah koleksi trofi bagi tim satelit asal Italia itu, tetapi juga memastikan Alex Marquez mengunci posisi runner-up MotoGP 2025 dengan total 388 poin. Selisih 102 poin dari Bagnaia di posisi ketiga menjadikan Alex Marquez tak mungkin lagi terkejar di 3 seri tersisa. Bahkan jika ia gagal finish di semua balapan berikutnya, posisinya tetap aman. Fakta itu menjadi bukti betapa konsisten dan kuatnya performa pembalap asal Spanyol tersebut sepanjang musim. Namun perjalanan menuju prestasi ini bukan tanpa rintangan. Di sprint race Sepang, Alex Marquez sempat mendapat tekanan keras dari Pedro Acosta, pembalap muda KTM yang tengah naik daun. Dalam beberapa lap awal, Acosta sempat menyalip Alex Marquez, memanfaatkan kecepatan di sektor lurus. Tapi Alex Marquez menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tak terburu-buru membalas, menunggu momen yang tepat, lalu melakukan manuver bersih di tikungan 9 untuk merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Tambahan 9 poin dari sprint itu menjadi angka yang begitu berarti, bukan hanya bagi klasmen, tetapi juga untuk catatan sejarah Gresini Racing. Tak hanya Alex yang bersinar, Fermín Aldeguer, pembalap muda berusia 20 tahun yang menjalani musim debutnya di MotoGP bersama Gresini, juga mencatat prestasi luar biasa. Dengan performa stabil dan mental kuat di setiap seri, Aldeguer resmi menyabet gelar Rookie of the Year MotoGP 2025. Prestasi ini semakin melengkapi musim ajaib bagi Gresini Racing. Satu pembalap di posisi runner-up dunia, satu pembalap muda terbaik, dan keduanya mengendarai motor Ducati Desmose di GP24 yang mereka maksimalkan dengan luar biasa. Dalam wawancara usai balapan, Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata. Saya bangga, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena bagaimana tim ini bekerja. Kami adalah keluarga, dan setiap orang di pedok ini berjuang dengan hati, ujarnya sambil tersenyum haru. Ia juga menegaskan bahwa ada sosok penting di balik kesuksesan Gresini musim ini, yaitu Marc Marquez. Meski kini membela tim pabrikan Ducati, Marc pernah menjadi bagian dari Gresini Racing pada musim 2024. Kehadirannya menurut Nadia meninggalkan jejak mendalam bagi tim. Marc mengubah cara kami bekerja, ungkapnya. Dia membawa budaya juara ke dalam garasi ini. Cara dia memotivasi mekanik, membimbing pembalap muda, dan memberikan masukan teknis membuat kami semua lebih profesional. Apa yang Anda lihat hari ini, Alex dan Aldeguer di podium, sebagian adalah warisan dari Marc. Secara teknis, transformasi Gresini memang terlihat jelas. Sejak musim lalu, mereka memperkuat divisi data dan strategi balap, menerapkan pola pengumpulan telemetri yang lebih detail, terinspirasi dari metode kerja tim pabrikan Ducati. Alex Marquez pun menjadi pembalap yang jauh lebih matang dalam membaca kondisi ban dan mengatur ritme balapan, sesuatu yang kerap menjadi kelemahannya pada musim-musim sebelumnya. Sedangkan Aldeguer dikenal memiliki gaya balap agresif khas anak muda, namun tim berhasil mengarahkannya agar tetap efisien dan tidak merusak ban di akhir race. Dengan kombinasi dua pembalap yang saling melengkapi, Gresini kini menjadi tim satelit paling sukses sepanjang musim 2025.
Dalam 18 seri yang sudah berlangsung, mereka mencatat total 12 podium gabungan dari Alex dan Aldeguer, rekor tertinggi bagi tim independen dalam sejarah MotoGP modern. Tak heran jika banyak pengamat menyebut musim ini sebagai tahun keemasan Gresini. Meski tidak memiliki sumber daya sebesar tim pabrikan, Gresini Racing membuktikan bahwa semangat, kekompakan, dan strategi cerdas bisa mengalahkan segalanya. Bagi Nadia Padovani, hasil ini bukan hanya soal angka di papan klasemen, melainkan penghormatan bagi mendiang suaminya, Fausto Gresini, yang dulu memulai tim ini dari mimpi sederhana. Fausto pasti bangga melihat ini. Kami telah melanjutkan visinya, membangun tim keluarga yang bisa bersaing dengan para gidanti, ucap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Musim 2025 pun kini menjadi saksi bagaimana sebuah tim independen mampu berdiri sejajar dengan tim pabrikan. Dan di tengah sorotan dunia, Gresini Racing bukan sekedar peserta. Mereka adalah simbol tekad, dedikasi, dan cinta yang menjadikan balap motor lebih dari sekedar olahraga. Di bawah sinar matahari Sepang yang menyengat, Nadia Padovani menatap podium dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, Gresini Racing bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga juara di hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Andrea Dovizioso ungkap hal yang tak bisa ditiru dari Marc Marquez. Sulit dipercaya, tapi benar adanya. Bahkan jika Anda berlatih seumur hidup, Anda tetap tak akan bisa melampaui batas yang dimiliki Marc Marquez. Kalimat tegas itu diucapkan oleh Andrea Dovizioso, mantan rival sengit